Ya, dan masih menyaksikan market review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan negara ekonomi syariah ini mana saja. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada 5 negara dengan ekonomi syariah terbesar. Malaysia, kemudian ada Arab Saudi, kemudian Indonesia di posisi ketiga, kemudian juga ada Uni Emirat Arab dan juga Bahrain. Ini dia beberapa negara dengan ekonomi syariah terbesar, dan Indonesia ini juga masih memiliki peluang yang cukup besar juga nih untuk bisa menempati posisi teratas. Dan selanjutnya, bagaimana dengan sukuk? Kita akan cermati seperti apa sih outstanding dari sukuk negara yang juga sempat dimention tadi oleh Bu Sri Mulyani. Memang masih didominasi oleh instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Di bulan Juli 2024 ada 1.590,07 triliun, kemudian berikutnya 1.695,28 triliun, kemudian Juli 2025 ada kenaikan di 1.695,28 triliun rupiah. Jadi tidak jauh berbeda, sudah di 1.695 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Aminuddin, kemudian juga Pak Irfan Shauqi. Baik, nah dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik juga. Pak Amin, lantas seperti apa sih sebenarnya keunggulan dari negara-negara yang menempati posisi teratas tadi? Ada Malaysia, kemudian juga ada Arab, begitu Anda melihat. Seperti apa sih Indonesia, kansnya juga besar tidak sih? Karena kan kita juga memiliki potensi jumlah penduduk yang besar, kemudian tadi partisipasi masyarakatnya juga semakin tinggi nih Pak. Silakan Pak Amin. Ya, baik Mas Pras. Sebenarnya secara umum kalau kita melihat persamaan antara Malaysia dengan Saudi Arabia itu ada 3 hal yang mungkin satu diantaranya Indonesia belum, Mas ya. Oke. Ya, jadi kalau di sana itu pertama dukungan dari pemerintahnya itu full, Oke. sangat mendukung gitu ya. Karena memang akan sedikit berbeda dengan Indonesia yang menganut demokrasi quote and quote Pancasila gitu. Sementara di mereka kan dasarnya sudah Islam gitu ya, secara Oke. rule. Kemudian itu sangat mendukung program-program yang mereka rencanakan untuk pengembangan ekonomi syariah dan khususnya keuangan syariah di 2 negara itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Pak Dekan ya, bahwa digitalisasi itu merupakan sebuah keniscayaan dan kemajuan ini pasti didukung oleh infrastruktur yang teknologi yang cukup baik, karena itu di dalamnya nanti akan berkembang juga selain perbankan juga ada fintech dan sebagainya Mas, yang itu pasti kemudian mempercepat inklusi keuangan di sektor syariah di 2 negara itu. Dan yang ketiga, ini yang kemudian saya sampaikan tadi di awal, saya disclaimer dulu, mungkin di Indonesia ini masih kurang Mas. Jadi Oke. edukasi, literasi, bahkan di mereka itu sudah seperti diwajibkan. Kalau di kita mungkin namanya Dewan Syariah Nasional ya Mas. Itu Oke. mereka rutin melakukan edukasi dan juga bahkan sampai kepada riset khusus tentang hal-hal ini. Nah ini yang kemudian menurut pendapat saya secara pribadi di Indonesia masih kurang. Mungkin nanti Pak Dekan bisa melengkapi. Benar Ya. nggak faktanya bahwa di Indonesia untuk riset terutama tentang kajian-kajian ini belum banyak. Tadi pagi saya sempat coba browsing gitu ya, mencari-cari seberapa banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang literasi dan edukasi keuangan syariah ini. Memang di Indonesia belum terlalu banyak Mas Pras. Nah ini Oke. kemudian yang membuat Indonesia harus memperbaiki, terutama di poin ketiga ini. Ya poin 1 2 tetap penting lah. Ya. Indonesia mungkin kalau untuk digitalisasi, tadi saya sempat sampaikan sebelum sesi yang pertama berakhir bahwa bank-bank syariah di Indonesia ini sekarang sudah berkembang dengan pesat secara teknologi digitalnya ya, terutama kalau kita ngeliat BSI ya udah bisa bersaing lah dengan bank konvensional, dan kemudian secara kemampuan, kompetensi, kapabilitas dari sumber daya manusia juga sekarang sudah selangkah lebih maju lah dibandingkan kita bicara 10 tahun yang lalu. Orang banyak ngomong kalau kemudian SDM di syariah itu dianggap sebagai second class. Sekarang sudah tidak seperti itu Mas Pras. Artinya Oke. poin 2 itu kita sudah ada lah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Ini menjadi penting untuk peningkatan kemajuan dari perbankan syariah dan industri keuangan syariah secara umum. Nah, yang masih lemah mungkin di sisi edukasi dan literasi. Saya rasa itu Mas Pras Oke. yang bisa saya sampaikan, 3 kekuatan yang dimiliki oleh ranking 1 dan ranking 2 di dunia secara
global Islamic finance ya. Terima kasih. Baik, baik. Nah, Pak Irfan, lantas bagaimana kalau kita cermati Ya. ke dalam negeri sendiri begitu? Sejauh mana juga dukungan pemerintah, kemudian bagaimana dengan tingkat literasi dan juga mungkin Ya. inklusi masyarakat sendiri terkait dengan produk-produk syariah di Indonesia? Ya, jadi memang sebelum masuk ke situ, saya ingin menambahkan ya sedikit bahwa Global Islamic Economy Indicator ini memang kita harus cermati secara kritis ya, karena ukuran ranking itu kan diukur dari 6 sektor halal ya, mulai Oke. dari keuangan syariah ya, kemudian makanan halal, media rekreasi ya, pariwisata ramah muslim sampai ke farmasi dan kosmetika halal begitu. Nah, apa yang diukur dari setiap komponen itu pertama nilai keuangannya. Nah, di sini itu yang dilihat adalah belanja konsumen, begitu Oke. ya. Nah, kemudian baru bicara yang kedua yang dinilai tata kelola, awareness, dampak sosial, dan terakhir adalah inovasi di setiap sektor. Jadi yang perlu kita cermati adalah bahwa kita nomor 3 ya kalau melihat dari 5 dimensi yang dinilai dari setiap sektor halal itu, ini memang karena kita adalah termasuk big market sebenarnya. Ya betul, di sisi lain tata kelola kita semakin baik, awareness meningkat, dampak sosial dan inovasi juga terus berkembang ya. Nah, tetapi yang perlu kita cermati adalah peringkat ini tidak mencerminkan bagaimana kontribusi dari sisi supply-nya. Ya, bagaimana dari sisi sebagai produsennya, tapi lebih kepada sebagai marketnya gitu. Nah, sehingga di satu sisi ini memberi gambaran kondisi yang ada, tapi di sisi lain kita tidak boleh kemudian senang alhamdulillah kita patut syukuri, tapi kita jangan berhenti hanya sampai kepada bagaimana menaikkan peringkat saja, tapi yang lebih substantif adalah bagaimana kita menaikkan kue kita ya, produksi kita, misalnya contoh dari sisi industri makanan minuman halal itu secara global kalau lihat OECD Economy Report 78% ya itu makanan halal justru disuplai dari negara-negara muslim minoritas. Yang dihasilkan oleh negara-negara muslim mayoritas itu adalah hanya 22%. Nah, sekarang kita bicara kedaulatan pangan, kita bicara food estate, kita bicara bagaimana peningkatan kapasitas produksi pangan kita. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih substantif yang juga harus kita dorong sehingga dia balance. Kita bukan hanya besar dari sisi market, dari belanja konsumen, tapi juga kita memang ikut berpartisipasi menjadi salah satu produsen halal yang menikmati cuannya gitu. Oke. Nah, itu jadi ini yang mungkin perlu untuk terus kita dorong. Makanya saya berharap di pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah memberikan modal yang luar biasa dari sisi aturan dasar. Kita punya RPJP nasional 2025 sampai 2045 yang sangat akomodatif terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berbeda dengan RPJP 20 tahun sebelumnya. Ya, itu sama sekali tidak ada kata syariah, kata halal masuk di dalam RPJP yang 2005-2025. Nah, kemudian di Astacita, kemudian di RPJM nasional ya. Nah, jadi ini menurut saya ini harus kita manfaatkan dukungan-dukungan ini menjadi satu action yang nyata begitu. Nah, jadi karena itu yang perlu kita dorong sekarang dari 6 sektor ini ya termasuk keuangan syariah, kira-kira mana saja yang perlu mendapatkan prioritas dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya melihat selain kita mendorong penguatan industri keuangan syariah, maka di antara yang punya peluang besar melihat nature dan potensi negara kita itu adalah di industri makanan minuman, pangan halal, tadi yang disebut Pak Amin halal value chain ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya melihat di pariwisata ramah muslim ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang berikutnya ya yang mungkin juga punya potensi besar adalah pada sisi fashion misalnya, karena kita kan sangat kreatif begitu. Nah, jadi di 3 ini mungkin ini bisa menjadi prioritas. Nah, tinggal bagaimana ini bisa diwujudkan ya secara real oleh negara kita. Tentu negara tidak boleh bekerja sendiri, dia harus bisa
mengorkestrasi para stakeholders yang terlibat ya, dunia bisnis, ya teman-teman di Kadin itu harus diberikan pencerahan, teman-teman di DPR bahwa diskusi ekonomi syariah itu bukan hanya di Komisi 11 tapi juga di Oke, komisi-komisi pertanian, baik. pangan, Pak Irfan, energi, BUMN. ya, Nah, jadi artinya kita perlu dorong supaya kita ya, mengarah sekarang ini kepada menjadi produsen oke. nomor satu di semua sektor halal yang ada. Begitu. Termasuk juga dengan instrumen investasi yang tadi didorong oleh pemerintah begitu dari sisi korporasi sehingga bahkan lebih banyak tadi diversifikasi kemudian pilihan-pilihan investasi juga yang diterbitkan Ya, oleh pemerintah ya, maupun korporasi nih Pak ya. Irfan. Cuman sedikit problem aja kalau misalnya sukuk ya. Ya, Saya kira memang salah satu challenge misalnya dalam penerbitan sukuk korporasi ya. Itu ada beberapa challenge yang perlu kita atasi. Pertama, kerumitan proses. Ya, kerumitan proses yang itu lebih complicated daripada obligasi. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya transaksi. Nah, itu yang kalau kita bisa kurangi terus transaction cost-nya, oke. ya saya kira itu akan menjadi alternatif yang sangat menarik. Nah, yang ketiga, memang para pelaku usaha besar ya itu masih perlu diedukasi ya tentang masalah sukuk ini karena mayoritas mereka juga belum paham. Dan yang berikutnya untuk yang skala UMKM, nah itu juga sekarang berkembang namanya securities crowdfunding yang syariah, SCF Syariah. Nah, SCF Syariah ini juga Baik. menurut saya bisa menjadi satu media untuk bagaimana kita mengenerate ya peluang-peluang investasi yang bisa menggerakkan proyek-proyek real gitu. Nah, ini Baik, yang saya baik. kira perlu didorong, tapi sekali lagi edukasinya memang harus diperkuat begitu. Ya, ya itu dia optimisnya. Terakhir Pak Amin, Anda melihat bagaimana untuk industri keuangan syariah kita begitu apakah benar kita bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia begitu ke depan? Singkat saja Pak Amin, silakan. Iya, jadi dengan apa yang sudah disampaikan ya, kita masih perlu lagi pertama dukungan penuh dari pemerintah ya, tidak hanya melalui regulasi yang dikeluarkan oleh regulator BI maupun OJK, kemudian dukungan dari masyarakat, kemudian bagaimana tadi juga sempat terakhir disinggung oleh Pak Dekan, edukasi dan literasi yang masif kepada seluruh masyarakat, Mas. Jadi kalau Oke, kemudian masyarakat ini sudah sangat aware dengan adanya keuangan syariah ini dan pasti ya kalau kita bicara jumlah penduduk yang begitu besar muslimnya di Indonesia itu akan menjadi potensi yang besar dari berbagai macam sudut pandang entah kita menjadi produsen untuk oke. makanan halal, halal chain semuanya gitu ya kalau kita bicara produksi yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga otomatis itu kan secara umum kalau kita mau menggerakkan itu butuh juga dukungan dari sektor keuangan khususnya perbankan karena ekonomi kita Baik. bergerak saat ini Ya, masih sangat membutuhkan keuangan ya, ya, industri keuangan khususnya perbankan. Nah, ini juga harus kemudian dijaga dengan baik. Semangatnya yang sekarang sudah ya. mulai ada lah ya kesadaran Ya. masyarakat untuk berbanking atau mencoba melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan syariah Ah, sudah mulai tumbuh dan pesat. Ini dijaga, di-maintain sehingga nanti ke depan cita-cita kita untuk menjadi salah satu negara yang terkuat secara keuangan syariah di global ini akan terwujud. Saya rasa itu baik. Mas Pras yang Oke. mungkin bisa kita lakukan Ya, bersama-sama gitu, tidak hanya pemerintah itu tapi dia. juga masyarakat industri. Sinergi Makasih. semua pihak begitu ya untuk bisa mendorong Indonesia memang menjadi salah satu negara pusat keuangan syariah dunia begitu untuk saling berkolaborasi juga. Baik, Pak Irfan kemudian Pak Amin terima kasih banyak atas informasi, update dan juga Ya, insight yang sudah sama-sama. diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Irfan, Pak Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Terima Pras. kasih. Assalamualaikum. Oh.